Halo murid-murid, bertemu kembali di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Murid-murid, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas latihan ulangan akhir tahun paket 1 yang ada di buku cetak halaman 140. Murid-murid, persiapkan diri kalian, ambil buku cetak Bahasa Indonesia dan pensil kalian untuk menandai jawaban yang benar ya. Simak video pembelajaran berikut dengan baik. Murid-murid, untuk menjawab soal nomor 1 dan 2, kita harus membaca pantun berikut. Pertanyaan yang pertama. Bagian sampiran pada pantun di atas ditunjukkan oleh nomor. Seperti yang sudah murid-murid ketahui, pantun terbagi atas sampiran dan isi. Bagian sampiran berada di baris pertama dan baris kedua pantun, sedangkan bagian isi berada pada baris ketiga dan baris keempat pantun. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah ya, A, 1 dan 2. Soal nomor 2. Pantun tersebut berisi. Nah, cara cepat untuk menjawab soal nomor 2 ini, kita langsung melihat bagian isi dari pantun tersebut. Seperti yang tadi sudah Miss katakan, bagian isi pantun terdapat pada baris ketiga dan baris keempat pantun. Isinya adalah, marilah kita berhemat listrik agar hidup bahagia nantinya. Maka, pantun tersebut berisi ya, B, ajakan untuk hemat energi listrik. Soal nomor 3. Bagian isi yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah, nah murid-murid, pada soal ini kita disuruh mencari bagian isi yang tepat untuk bagian sampiran tersebut. Sampirannya adalah jalan-jalan ke Martapura bersama keluarga Paman Akbar. Nah, cara cepat untuk mencari bagian isi yang sesuai, kita cari yang sajaknya sesuai dan memiliki makna. Maka jawaban yang tepat adalah A. Jika ingin hidup sejahtera, gunakan air secara benar. Untuk menjawab soal nomor 4 dan 5, kita harus membaca paragraf berikut. Soal nomor 4. Ide pokok pada paragraf tersebut adalah, murid-murid masih ingat ya, apa itu ide pokok? Ide pokok biasanya merupakan inti dari kalimat utama. Nah, apabila kita membaca paragraf tersebut, maka kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Maka ide pokok yang tepat untuk paragraf tersebut adalah ya, C. Sejarah pembuatan sepeda. Soal nomor 5. Michaus adalah seorang pandai besi yang turut menyumbangkan ide untuk membuat sepeda yang lebih baik daripada buatan Dries. Konsep yang disampaikan melalui kalimat tersebut adalah, pada pilihan A, B, C, dan D, konsep yang tepat melalui kalimat tersebut adalah ya, A. Michaus merupakan salah seorang pembuat sepeda. Soal nomor 6. Untuk menjawab soal nomor 6 ini, kita dapat membaca kutipan cerita berikut ya. Soalnya adalah, peristiwa yang membuat tokoh aku merasa takjub adalah. Untuk menjawab soal nomor 6 ini, murid-murid dapat lihat pada paragraf kedua. Sesampainya di sana, aku begitu takjub dengan pemandangan rumah-rumah adat dari seluruh Indonesia yang ada di sana. Maka jawaban untuk soal nomor 6 adalah ya, sudah pasti D. Melihat rumah adat dari seluruh Indonesia di TMII. Soal nomor 7. Untuk menjawab soal nomor 7 ini, kita harus membaca penggalan cerita berikut murid-murid. Pertanyaannya adalah, amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah, isi dari kutipan cerita tersebut
Zidan yang suka bermalas-malasan sekolah, sedangkan kakaknya dikenal sebagai pengusaha yang sangat bersemangat dan rajin. Maka amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah ya, B. Janganlah malas agar tak menyesal nantinya. Kita lanjut menjawab soal nomor 8, 9, dan 10. Untuk menjawab soal nomor 8 sampai 10, kita harus membaca undangan berikut. Pertanyaan nomor 8. Bagian A pada gambar tersebut merupakan bagian A pada surat tersebut dapat murid-murid lihat ya, sudah ditandai. Nah, bagian A itu merupakan ya, B, kop surat. Soal nomor 9. Surat undangan tersebut termasuk jenis undangan. Ini sangat mudah ya murid-murid. Apabila surat undangan tersebut memiliki kop surat, maka sudah pasti jenis undangan ya, B, resmi. Soal nomor 10. Surat undangan tersebut ditujukan kepada murid-murid. Coba lihat pada bagian surat yang terhormat warga RT 007 005. Maka surat undangan ini ditujukan kepada ya, jawaban yang tepat adalah A, warga RT 007 005. Kita sudah selesai membahas bagian pilihan berganda. Sekarang kita akan membahas bagian isian atau bagian B. Untuk menjawab soal nomor 1 dan 2 ini, kita harus membaca pantun berikut ya. Lari pagi bersama Mamat, pikiran kesal jadi sirna. Setiap hari haruslah hemat agar tak menyesal nantinya. Soal nomor 1. Pantun tersebut termasuk jenis pantun? Sudah pasti jenis pantun nasihat. Mengapa? Coba murid-murid lihat pada bagian isi pantun tersebut. Berisi nasihat. Oke? Kita lanjut nomor 2. Amanat yang terdapat dalam pantun tersebut adalah untuk menemukan amanat pada sebuah pantun, murid-murid langsung lihat pada bagian isi pantun. Bagian isi pantun berada di baris ketiga dan baris keempat. Setiap hari haruslah hemat agar tak menyesal nantinya. Maka amanat yang sesuai untuk pantun tersebut adalah mengajak semua orang untuk menghemat energi agar tidak merugi nanti di masa depan. Lanjut soal nomor 3. Untuk menjawab soal nomor 3 dan 4, kita harus membaca kutipan teks berikut. Soal nomor 3. Tema yang diangkat pada kutipan teks tersebut adalah perlu murid-murid ingat, tema merupakan dasar dari mengarang sebuah cerita. Nah, apabila kita membaca teks tersebut, maka tema yang diangkat adalah ya, jam pasir. Soal nomor 4. Gagasan pokok dari kutipan teks tersebut adalah murid-murid, gagasan pokok sama dengan ide pokok, yaitu merupakan inti dari kalimat utama. Teks tersebut, kalimat utamanya berada pada awal paragraf. Maka gagasan pokoknya adalah jam pasir sebagai acuan waktu. Soal nomor 5. Konsep utama yang disampaikan dalam paragraf tersebut adalah murid-murid dapat melihat pada awal paragraf. Maka jawabannya adalah lonceng Cakradonya merupakan benda bersejarah yang ada di Museum Aceh. Soal nomor 6. Peristiwa yang membuat Bimo datang terlambat ke sekolah adalah murid-murid dapat menemukan jawabannya pada kalimat kedua cerita tersebut. Bimo bangun kesiangan karena begadang untuk menonton pertandingan sepak bola. Soal nomor 7.
Murid-murid, untuk menjawab soal nomor 7 dan 8, kita harus membaca kutipan cerita berikut. Soal nomor 7. Peristiwa yang menyebabkan teman-teman Dita membicarakan Dita adalah, murid-murid, pada kutipan cerita tersebut sudah sangat jelas mengapa teman-teman Dita membicarakan Dita. Coba perhatikan kalimat pertama. Maka jawabannya adalah Dita mengambil bungkus makanan sisa jajanan teman-temannya. Soal nomor 8. Amanat yang terkandung dalam kutipan cerita tersebut adalah, dari cerita tersebut kita mendapatkan amanat, janganlah berprasangka buruk terhadap orang lain. Oke murid-murid, kita lanjut menjawab soal nomor 9 dan 10. Soal nomor 9 dan 10 ini dapat kita jawab dengan membaca surat undangan berikut. Coba perhatikan surat undangan berikut. Kira-kira ini undangan apa ya murid-murid? Iya, undangan ulang tahun. Soal nomor 9. Undangan tersebut dibuat oleh, murid-murid coba perhatikan bagian bawah surat tersebut. Itu merupakan nama pengirim atau nama pembuat undangan. Maka undangan tersebut dibuat oleh, ya, Zahra. Soal nomor 10. Jenis dari undangan pada gambar tersebut adalah, sudah pasti, ya, surat undangan ulang tahun. Nah murid-murid, itulah penjelasan dari latihan ulangan akhir tahun paket 1. Murid-murid, pastikan kalian sudah menandai dan menuliskan jawaban yang benar dan telah mendengar pembahasannya dengan baik ya. Tetap semangat belajar, jaga kondisi dan jaga kesehatan kalian. Sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya.